Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka Tablighul Islamiyah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat darinya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan standarisasi ukuran kemuliaan seseorang. Standar ini Allah berikan supaya manusia jangan salah arah, jangan salah mengukur, jangan salah menilai seseorang. Pola ukuran standarisasi kemuliaan seseorang bukan menurut akal kita, bukan menurut persepsi kita, tapi menurut standarisasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Karena standar yang kita berikan dalam menilai seseorang, dalam menilai kemuliaan seseorang, sudah lumrah. Orang ada yang memandang mulia itu karena hartanya, orang dianggap mulia karena jabatannya, orang dianggap mulia karena turunannya, orang dianggap mulia karena status sosialnya di masyarakat. Padahal Allah memberikan standar khusus bahwa orang termulia, orang yang paling mulia di hadapan Allah, standarnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang termulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita pakai. Kalau standar yang kita pakainya bukan standar dari Allah, bahaya. Karena orang turunannya bagus, kemudian ia anggap dimulia-muliakan. Karena ia kaya, kemudian ia anggap mulia. Kemudian karena status sosialnya di masyarakat tinggi, kemudian ia anggap mulia. Kemudian menganggap rendah orang yang turunannya orang biasa-biasa saja. Orang miskin ia anggap tidak mulia. Orang yang status sosial di masyarakatnya rendah ia tidak anggap mulia. Kenapa? Karena ia anggap bahwa standar kemuliaannya adalah apa yang ia kehendaki. Maka dari itu Allah memberikan sarana, memberikan ukuran standar yang pas dalam menilai mulianya seseorang. Mulianya seseorang dilihat bukan dari harta kekayaannya, dilihat bukan dari jabatannya, dilihat bukan dari turunan siapa ia, dilihat bukan dari status sosialnya di masyarakat, tapi ukuran kemuliaan seseorang adalah dilihat sejauh mana ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takwa itu?
Para ulama banyak menafsirkan tentang takwa. Kita ambil satu yang simpel. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Perintahnya baik yang sifat wajib dilaksanakan maupun yang sifat sunnahnya dilaksanakan. Larangannya baik larangan yang jazmu, yang tahrim, haram namanya, ditinggalkan. Larangan yang sekedar anjuran untuk ditinggalkan, makruh namanya. Dua unsur tadi, perintah dilaksanakan, kemudian larangan dijauhi. Maka ketika orang melaksanakan dua hal tersebut, maka statusnya apapun, statusnya kaya atau tidak, miskin atau tidak, jadi pejabat atau tidak, selama ia bertakwa, maka ia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun takwa ini tidak cukup, dan kita tidak bisa takwa. Kenapa tidak bisa takwa? Karena takwa ada dua unsur tadi. Ada unsur perintah, unsur larangan. Kita tidak tahu mana perintah, kita tidak tahu mana larangan kalau tidak ngaji. Makanya langkah awal adalah ngaji. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ta'alam dulu ngaji. Langkah awal yang ngaji. Karena kalau kita melakukan amal tanpa ilmunya, melaksanakan perintah tanpa ilmunya, maka Syekh Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa dengan ilmunya, amalnya tuh ditolak, tidak diterima. Maka untuk melaksanakan unsur takwa yang pertama intisal, harus tahu ilmunya, mana perintah-perintahnya, bagaimana cara melaksanakan perintahnya. Begitupun keburukan. Kalau kita tidak tahu keburukan, bahaya, bisa terjerumus kepada keburukan. Dalam satu keterangan, malam ya'rif asyarra waqa'a fi. Barang siapa yang tidak tahu akan keburukan, maka ia akan terjerumus dalam keburukan. Orang tidak tahu namanya TM, ia kira teh manis. Akhirnya ia minum, setelah minum ia mabok. Emang apa TM? TM itu topi miring, minuman beralkohol yang dapat memabukkan, yang kategorinya adalah khamar. Oh gitu ya. Karena tidak tahu, akhirnya ia terjerumus. Makanya malam ya'rif asyarra waqa'a fi, betul. Yang tidak tahu akan keburukan akan terjerumus nanti keburukan. Maka wajiblah di sini untuk melaksanakan unsur takwa yang kedua pun kita melaksanakan namanya taklim, ta'allum, ngaji, biar tahu mana perintah, mana yang dilarang. Ketika tahu perintah dan dilarang, mana tahu perintah mana larangan, perintah dilaksanakan mastata'tum semampunya, kemudian larangan pun kita jauhkan secara totalitas, maka insya Allah jiwa takwa itu telah kita laksanakan. Ketika jiwa takwa, ingat faidah dari takwa, di antaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap problem, dari setiap masalah yang dihadapi. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Ketika ia bertakwa, maka Allah akan memberikan rizki dari arah yang ia tidak sangka. Inilah sebetulnya konsep pembangunan ekonomi melalui unsur ketakwaan. Ekonomi bisa dibangun, kesejahteraan bisa dibangun. Berkaitan masalah rizki, kuncinya adalah wa may yattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwa, maka yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para jamaah, mudah-mudahan nasihat singkat bagaimana kita cara memandang dan memposisikan seseorang mulia atau tidak bukan standarisasi ukuran kita, tapi mulianya seseorang sesuai yang Allah gariskan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan untuk menggapai ketakwaan tadi, menggapai kemuliaan tadi, maka langkah yang harus kita tempuh tidak ada lagi kecuali thalabul ilmi, mencari ilmu, mencari, mengkaji, terus mengkaji ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.